Perkenalkan, di sini saya Isna Olivibowo dengan NRP 3120550041. Di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk DNS. Nah, yang pertama di sini saya akan menginstal DNS utils dengan perintah apt-get install DNS utils. Dan yang kedua, saya akan menginstal bin 9 dengan perintah apt-get install bin 9. Nah, setelah selesai, di sini saya akan mengubah network menjadi bridge adapter karena di sini kami menggunakan 3 device atau laptop yang berbeda. Dan di sini kami menggunakan satu jaringan yang sama. Setelah itu saya masuk kembali. Kemudian saya login kembali. Dan di sini saya akan mengecek IP dari Debian saya dengan perintah IP addr. Dan di sini dapat diketahui bahwa API saya yaitu 192.168.43.105. Selanjutnya saya masuk ke dalam bin dan melakukan konfigurasi untuk name.conf. Dimana di sini saya membuat 3 zone. Untuk zone yang pertama adalah untuk web server 1 dengan nama aida.com, tipenya master, dan akan disimpan pada bin dengan nama db.aida. Untuk zone yang kedua adalah untuk web server yang kedua, yaitu dengan nama mutiara.com dengan tipenya adalah master dan akan disimpan pada bin dengan nama db.mutiara. Nah, untuk zone yang ketiga adalah 3 digit IP terakhir dibalik sehingga menjadi 43.168.192 in addr arpa dengan tipenya adalah master dan akan disimpan pada bin dengan nama db.ip. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, maka selanjutnya adalah disimpan. Dan di sini saya akan mengcopy file untuk DB Aida dan DB Mutiara ke DB lokal dan untuk DB IP ke DB 127. Setelah itu, di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk db.aida. Nah, di sini untuk localhost-nya saya sesuaikan, jadi saya ganti menjadi aida.com. Kemudian untuk IP-nya saya sesuaikan juga dengan IP dari web server 1, di mana di sini sebelumnya telah saya lakukan pengecekan, yaitu 192.168.43.112. Nah, kemudian selain ada web server yang utama, di sini juga berisi 2 subdomain, yaitu saya buat dengan nama web 1 dan web 2. Tentunya dengan alamat IP-nya adalah sama, yaitu 192.168.43.112. Nah, seperti ini. Apabila telah selesai, maka tinggal disimpan dan selanjutnya adalah melakukan konfigurasi untuk db.mutiara. Nah, di sini sama halnya dengan sebelumnya, jadi localhost-nya saya sesuaikan namanya menjadi mutiara.com. Kemudian untuk IP-nya di sini juga telah kami lakukan pengecekan dan IP-nya adalah 192.168.43.140. Dan di sini juga ada 2 subdomain dengan nama yang sama, yaitu web 1 dan web 2. Dan dengan alamat IP-nya adalah
192.168.43.140. Nah, seperti ini. Jadi tinggal disimpan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan konfigurasi untuk db.ip. Di sini untuk localhostnya saya ganti dengan aida.com. Kemudian di sini IP-nya saya sesuaikan dengan digit terakhirnya yaitu 112, dan jangan lupa di sini saya akan menuliskan juga untuk kedua subdomainnya yaitu web1.aidah.com dan web2.aidah.com dengan IP yang sama yaitu 112. Kemudian untuk mutiara.com dengan digit IP terakhir 140 dan subdomainnya adalah web1.mutiara.com dan web2.mutiara.com. Nah, seperti ini. Setelah selesai tinggal disimpan. Dan terakhir saya akan melakukan konfigurasi pada resolve.conf, dimana di sini IP-nya saya sesuaikan dengan IP DNS atau Debian saya yang sebelumnya telah saya cek. Setelah melakukan semua konfigurasi, jangan lupa untuk merestart bin-nya dengan perintah init.d bin9 restart. Dan terakhir di sini saya menggunakan perintah nslookup untuk mengecek hasil konfigurasi saya, dan di sini dapat dilihat bahwa konfigurasi DNS telah berhasil saya lakukan. Nama saya Aida Nur Aza, NRP 3120550043. Di sini saya akan melakukan konfigurasi web server 1 Apache. Langkah yang pertama adalah masuk ke dalam root, kemudian kita menginstal Apache terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah apt-get install apache 2. Kita tunggu instalasinya hingga selesai untuk beberapa saat. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi DNS utils dengan perintah apt-get install DNS util. Selanjutnya, kita menginstal bin9 dengan perintah apt-get install bin9. Kita tunggu beberapa saat, sama seperti instalasi sebelumnya, hingga selesai. Kemudian, untuk yang selanjutnya adalah kita matikan terlebih dahulu terminalnya, kemudian melakukan pengaturan pada network dengan memilah bridge adapter, Qualcomm, dan tidak lupa untuk pada advance kita allow all. Selanjutnya masuk lagi ke dalam terminal, masuk ke dalam root. Selanjutnya kita mengecek address dari komputer ini. Kemudian selanjutnya berpindah direktori ke Apache 2 dengan mengetikkan perintah cd/etc/apache2. Selanjutnya pindah ke site available dengan perintah cd site available. Kemudian kita membuka default.conf, kemudian di server name www.example kita ubah menjadi aida.com. Kemudian webmasternya localhost dirubah juga menjadi aida.com. Kemudian kita tambahkan lagi satu server alias dengan nama http www.aida.com. Di dokumen root kita tambahkan /aida. Kemudian Ctrl X, kita simpan perubahan yang sudah dilakukan.
Lalu kita kopikan isi dari default.conv ini ke dalam web1.aidah.com. Kita pindahkan juga atau kita kopikan juga ke web2.aidah.com. Kemudian kita buka web1.aidah.com. Lalu kita edit server name-nya menjadi web1.aidah.com. Kemudian aliasnya web1.aidah.com. Webmasternya server admin web1.aidah.com dan juga dokumen rootnya menjadi web1. Kita simpan. Lakukan hal yang sama untuk web2.aidah.com. Untuk server name web2.aidah.com, aliasnya juga sama, webmaster dan juga dokumen rootnya juga sama, web2. Kita simpan perubahan. Selanjutnya kita berpindah direktori ke /var/www/html. Kemudian kita membuat direktori aidah, direktori web1 dan direktori web2. Kemudian kita membuat file index.html di dalam folder aidah. Selanjutnya kita isi file tersebut dengan menunjukkan ini adalah web1. Maaf, ini adalah aidah.com. Untuk menunjukkan ketika melakukan testing bahwa yang sedang dibuka adalah aidah.com. Kemudian kita kopikan isi dari aidah/index.html ke dalam web1.aidah.com dan juga web2. Kemudian kita edit isinya yang semula aidah.com menjadi web1.aidah.com dari aidah.com. Untuk yang web2 juga sama. Disimpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuka resolvi.conv. Kemudian name servernya kita rubah menjadi DNS 192.163.43.165. Kemudian kita cek nslookup aidah.com. Sudah muncul. Selanjutnya adalah di restart bin-nya dengan mengetikkan /etc/init/bin9 restart dan juga merestart Apache 2. Setelah itu kita lakukan konfigurasi untuk di jaringan Windows-nya untuk melakukan pengetesan. Di Ethernet 2, IP konfigurasinya sebagai berikut. Untuk di Wi-Fi, konfigurasinya juga sebagai berikut. Ini disesuaikan dengan alamat DNS. Kemudian buka Google, saya mengetikkan aidah.com dan akan muncul seperti ini. Untuk web1.aidah.com, hasilnya seperti ini. Dan untuk web2.aidah.com, hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sukmaindah Fajriati dengan NRP 3120550049. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari pembuatan web server menggunakan Apache. Nah, di sini saya menggunakan Nginx sebagai web server. Di sini kita akan menginstal Nginx terlebih dahulu. Masuk sebagai root. Setelah itu kita akan menginstal bin9.
Setelah itu kita akan menginstal DNS utils, dan yang terakhir menginstal Apache utils. Setelah itu masuk ke dalam root, kita akan masuk ke dalam folder Nginx dan kita akan masuk ke dalam set available. Di sini ada file default. Kita akan mengubah. Di sini server name-nya saya ganti mutiara.com dan rootnya directory rootnya adalah mutiara. Dan di sini kita akan membuat namanya web 1 dan web 2, tapi dengan mengcopy dari file default. Menggunakan cp bukan mkdir. Setelah itu kita masuk ke dalam, bukan masih menginstal, masuk ke dalam web 1. Kita akan mengubahnya menjadi web1.mutiara.com dan web1.mutiara.com, dan untuk directory rootnya adalah di dalam folder var www.web1. Nah, untuk yang kedua, untuk web kedua sama dengan nama web2.mutiara.com dan web2.mutiara.com dengan directory rootnya adalah web2. Setelah itu kita akan mengcopy file web 1 ke dalam site enables, dan web 2 juga sama. Setelah itu kita membuat directory atau folder mutiara web 1 dan web 2 di dalam folder var www, dan langsung membuat perintah. Ini adalah halaman domain dari mutiara.com. Kita masukkan ke dalam folder var www.mutiara di dalam index HTML. Dan untuk web 1 sama, tapi tulisannya adalah ini adalah halaman subdomain dari web 1.mutiara.com. Dan untuk web kedua kita akan sama dari web 1, tapi dari foldernya kita akan masukkan ke dalam var www.web2. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi resolve.conf-nya dengan name servernya adalah IP dari DNS server kita, yaitu 192.168.43.105. Setelah itu kita akan
coba menggunakan NS lookup dan berhasil. Selanjutnya masuk ke dalam folder Nginx di bagian site available. Di bagian sini saya banyak tipenya. Mohon dimaklumi. Oh ya, di sini saya masuk ke dalam web 2 untuk memberikan autentikasi dengan auth basic. Kita taruh filenya di dalam folder var www.web2 user. Di sini saya membuat autentikasi dengan skema basic untuk subdomain dari domain 2, yaitu web1.mutiara.com. Kita copy paste di dalam folder etc/nginx set available di web 2 ke dalam folder etc nginx set enable. Setelah itu kita akan menambahkan password ke dalam web 2 bagian user. Di sini nama usernya adalah atau username-nya adalah admin dengan memasukkan password seperti berikut. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan mengecek di dalam browser. Oh iya, sebelumnya restart bin 9-nya terlebih dahulu. Setelah itu restart Nginx-nya. Setelah selesai, kita akan mengecek di dalam browsernya. Kita akan mengecek dengan domain nama Mutiara terlebih dahulu, mutiara.com. Berhasil muncul, ini adalah domain mutiara.com. Kita akan mengecek subdomainnya web1.mutiara.com, dan di sini juga berhasil, dan kita akan mengecek web 2-nya. Nah, di sini kita memasukkan username admin dengan passwordnya. Admin passwordnya dan sudah muncul. Ini adalah halaman subdomain dari web 2 mutiara.com. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.